Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Dr. Willy Yusmawan, SPTTKL Konsultan MCMed atas kesediaan dokter untuk bimbingan dan arahan pada pembacaan modul pada pagi hari ini. Sebelumnya, masih dalam suasana Lebaran, kami mengucapkan Selamat Idul Fitri 1401 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minkum. Mohon izin, Dok. Ya, mulai silakan. Ya, mohon izin, Dokter. Untuk Ya. menyampaikan pembacaan modul yang bertopik keganasan esofagus. Ya. Sebagai tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama untuk menjelaskan anatomi, topografi, histologi, dan fisiologi esofagus, kemudian menjelaskan etiologi neoplasma esofagus, menjelaskan patomekanisme, gambaran klinik dan penanganan neoplasma esofagus, menjelaskan pemeriksaan penunjang diagnosis, melakukan workup penderita neoplasma esofagus, menentukan operabilitas, prognostik, dan pilihan terapi, serta merawat penderita neoplasma esofagus serta mampu melakukan penanganan komplikasi yang terjadi. Untuk definisi esofagus, esofagus merupakan tabung fibromuskuler dari bangunan dimulai dari jaringan faring sampai ke gaster yang melintasi torak melalui mediastinum superior dan inferior. Kemudian letak esofagus sendiri dimulai dari di bawah musculus cricopharyngeus, di bawah cartilago cricoid setinggi vertebra cervical 6. Kemudian di bagian cervical berjalan di belakang trachea, turun ke mediastinum, di belakang arcus aorta, kemudian bronchus utama kiri, kemudian atrium kiri, menembus diafragma setinggi vertebra 10 bersama dengan nervus vagus, dan berakhir di cardia gaster setinggi vertebra 11. Di mana esofagus ini terdiri atas 3 segmen, yaitu segmen cervical, torakal, dan abdominal, dan terdiri atas 4 lapis, yaitu lapisan dari lapisan dalam ke lapisan yang keluar. Nah, dari topografi sendiri untuk di daerah cervical, esofagus terletak di trigonum muskuler yang di situ juga bersama di situ ada bangunan juga struktur glandula tiroid, kemudian laring, trachea. Kemudian pada penampang aksial, pada fascia cervical, bahwasanya di esofagus di bagian cervical terletak pada bagian visceral pretracheal, di mana di situ berdekatan dengan organ tiroid dan trachea. Untuk segmen esofagus dijelaskan bahwasanya terbagi menjadi 3. Untuk yang segmen yang pertama merupakan pars cervical yang dimulai dari sphincter esofagus atas sampai thorax inlet setinggi incisura sternalis. Dari topografi vertebra dari vertebra cervical 6 sampai vertebra thoracal 1 atau 15 sampai 20 cm dari incisivus. Sementara bagian depan tertutup oleh kelenjar tiroid dan kiri kanannya berjalan nervus recurrens laring. Dari segmen esofagus yang kedua, yaitu segmen torakal atau 25 sampai 30 cm dari gigi incisivus. Kemudian esofagus torakal bawah dari setinggi vena pulmonalis inferior sampai ke gastroesophageal junction, menembus diafragma di hiatus diafragmatika setinggi vertebra thoracalis 10. Yang terakhir adalah segmen abdominal, di mana di sini di bagian distal terdapat garis Z line yang merupakan batas antara esofagus dengan gaster atau yang disebut dengan esophagogastric junction atau sepanjang 40 cm dari incisivus. Kemudian dari pada bagian atas, di mana pertemuan antara hipofaring dan esofagus, di situ musculus constrictor faring inferior dan pars cricofaring dengan musculus cricopharyngeus, pars obliquus, dan pars fundiformis terletak satu daerah lemah atau locus minoris yang disebut dengan segitiga kilian, dan antara pars fundiformis dan serabut otot V yang ada di esofagus terdapat segitiga yang namanya segitiga Leimer, di mana secara klinis untuk segitiga kilian ini merupakan titik yang lemah pada suatu saat dapat terjadi di verticulum Zenker yang dapat terisi makanan dan dapat mendesak lumen esofagus. Kemudian antara persambungan antara esofagus dengan bagian gaster, di situ terdapat area transisi epitel squamous berlapis non keratinisasi,
di gambar endoskopi berupa daerah yang berwarna pink pucat, kemudian berubah menjadi epitel kolumner yang berupa daerah yang lebih gelap, yang saling bersilangan, dan garis transisi pertemuan ini disebut dengan Z-line. Untuk vaskularisasi esofagus, esofagus bagian servikal mendapat vaskularisasi dari arteri tiroidea inferior, kemudian segmen torakal mendapat vaskularisasi dari arteri bronchiolitis dan arteri intercosta, sementara untuk segmen abdominal dari arteri gastrica sinistra dan arteri phrenicus inferior. Untuk drainase vena, untuk segmen servikal dan torakal atas dialirkan ke vena tiroidea inferior, sementara untuk segmen torakal yang tengah dialirkan ke sistem azygos, kemudian dengan segmen torakal bawah dan abdominal dialirkan ke vena gastrica sinistra dan vena cava inferior. Jadi ada bagian bawah melalui sistem vena porta, dan untuk bagian torakal tengah dan juga cervical dialirkan melalui sistem vena cava. Untuk drainase limfa segmen esofagus yang cervical, di sini untuk yang esofagus, untuk yang dan untuk primary node-nya melalui limfonodi cervical profunda superior dan juga cervical profunda inferior. Di sini di cervical terletak di belakang dari musculus sternocleidomastoidea. Untuk drainase limfa dari esofagus cervical torakal atas, aliran limfa menuju kelenjar getah bening cervical profunda atau supraclavikuler, sementara untuk esofagus torakal tengah, drainase limfanya ke kelenjar getah bening mediastinum, dan untuk esofagus torakal bawah dan abdominal menuju ke kelenjar limfonodi gastrica sinistra. Inervasi esofagus terdiri dua, yaitu sistem saraf ekstrinsik dan intrinsik. Untuk yang ekstrinsik, untuk simpatisnya berasal dari serabut saraf efren dan afren dari koda spinalis vertebral. Untuk parasimpatisnya dari nervus vagus melalui nervus larynx recurrens. Sementara untuk yang sistem saraf intrinsiknya, plexus erbach yang berada di otot dan plexus Meissner yang berada di submukosa. Untuk nyeri alih, pada keadaan ada serabut saraf afren dan dermatom, nyeri somatis dan organ dalam nyeri visceral berakhir pada neuron relay yang sama di cornu posterior coda spinalis, menyebabkan adanya nyeri alih yang terasa tumpul di daerah sternum setinggi T4 dan T5. Sedangkan lapisan di bagus sendiri dari luar ke dalam terdiri atas lapisan mukosa, submukosa, kemudian ada lapisan muskuler dan lapisan tunika adventitia. Di mana untuk lapisan mukosa sendiri terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan epitelium keratinisasi kemudian lapis lamina propria dan lamina dan mukosa muscularis. Kemudian untuk histologi untuk sepertiga atas, biasanya untuk epitelnya adalah epitel squamous berlapis dan non keratinisasi dengan ototnya merupakan otot skeletal. Kemudian untuk segmen esofagus yang bagian atau sepertiga tengah, epitelnya merupakan epitel stratified keratinisasi dengan muskulusnya merupakan campuran antara muskulus skeletal dan otot polos. Kemudian untuk sepertiga bawah, untuk epitelnya merupakan epitel kolumner dengan ototnya merupakan otot polos. Kemudian untuk keganasan esofagus sendiri merupakan kanker saluran cerna yang berasal dari esofagus atau esophagogastric junction. Yang berdasarkan histologi dan asal-usul kanker, keganasan esofagus dibagi menjadi 4, yang berasal dari epitelial, tumor metastase, kemudian dari limfoma dan juga sarkoma. Yang terbanyak merupakan kanker yang berasal dari tipe epitelial, yaitu sel squamous carcinoma dan juga adenocarcinoma. Untuk keganasan
esophagus yang epitelial yang tipe squamous cell carcinoma timbul dari sel epithelial squamosa dari lapisan dalam esophagus, biasanya berasal dari esophagus cervical dan torakal, dan kemudian tipe ini lebih sensitif terhadap kemoterapi, kemoradioterapi, dan radioterapi daripada adenokarsinoma. Nah, sementara untuk yang tipe adenokarsinoma timbul lebih banyak di sel epithelial kelenjar atau sekretori yang melapisi esophagus, terjadi terutama di esophagus distal dan esophagogastric junction, dan kemudian perbedaannya dengan squamous cell carcinoma, prognosis jangka panjang setelah direseksi lebih baik dibandingkan dengan karsinoma sel squamosa. Untuk faktor risiko, untuk squamous cell carcinoma, untuk penggunaan tembakau bisa meningkatkan kejadian squamous cell carcinoma 3-7 kali lipat, dan berkurang secara dramatis setelah berhenti merokok. Kemudian juga meningkat juga dengan konsumsi alkohol yang berlebihan, sebanyak 3 kali lipat. Kemudian juga faktor risiko yang lain, misalkan divertikula esophagus, kemudian cedera kaustik ke esophagus, sering konsumsi minuman yang sangat panas, kemudian sindrom Plummer-Vinson, dan riwayat kanker kepala dan leher. Sementara untuk adenokarsinoma, faktor risikonya yang paling umum adalah obesitas, di mana lemak visceral lebih erat terkait daripada BMI. Kemudian khusus untuk adenokarsinoma terkait erat dengan penyakit reflux gastroesophageal, dan meningkatkan risiko sebesar 5 kali lipat, di mana Barrett esophagus adalah salah satu faktor predistribusi yang paling umum. Kemudian penggunaan tembakau atau merokok juga meningkatkan risiko 2 kali lipat, dan penggunaan obat-obatan seperti beta blocker, agen antikolinergik atau aminofilin juga ikut meningkatkan risiko terjadinya adenokarsinoma. Tanda dan gejala atau meriwayat dari temuan klinis untuk riwayat penyakit untuk keganasan esophagus. Untuk stadium awal kanker esophagus mungkin tidak menunjukkan gejala, kemudian pasien dapat mengeluhkan dada terbakar atau heartburn yang sifatnya lama akibat reflux lambung. Kemudian juga dapat dijumpai disfagia dengan atau tanpa penurunan berat badan yang disadari. Sementara untuk gejala pada tahap awal dapat terjadi gejala sangat ringan dan tidak spesifik, kemudian rasa sakit atau kesulitan menelan makanan padat dan akhirnya cairan, ada penurunan berat badan, dan kehilangan yang tidak disadari sekitar 10% atau lebih berat badan dalam kurun waktu 3-6 bulan sebelumnya. Untuk gejala tahap lanjut berupa nyeri, sensasi terbakar, atau dada tidak nyaman saat menelan, ada batuk atau suara serak, mulut berbau, atau halitosis, kemudian timbulnya cekukan tiba-tiba, sering terjadi pada tumor jika sudah menyebar ke diafragma. Pada temuan klinis atau pemeriksaan fisik untuk penjelaran limfonodi yang berada di daerah servikal, dapat dilakukan pemeriksaan fisik berupa perabaan limfodenopati servikal. Yang pertama untuk yang limfonodi yang berada di superior, cervical lymphnode, dapat diraba dengan cara pasien diminta untuk menoleh ke sisi yang berlawanan, kemudian jari tangan kita menekan sisi daerah musculosternocleidomastoideus, atau juga dengan cara pasien untuk yang inferior diminta untuk pasien untuk mengangkat bahu ke atas dan kemudian ke depan, kemudian kita raba di daerah supraclavicular. Kemudian hepatomegali dapat ditemukan pada penyakit lanjut. Kemudian untuk langkah-langkah diagnostik, pertama kita mulai dari anamnesis dengan menggali riwayat pasien, termasuk gejala, misalnya ada disfagia atau penurunan berat badan, kemudian kita kaji dari faktor risiko dan pemeriksaan fisik yang teliti. Untuk pemeriksaan penunjang, bisa kita gunakan modalitas endoskopi saluran pencernaan bagian atas dengan biopsi sebagai evaluasi diagnostik awal. Kemudian endoskopi ini untuk mengevaluasi perbedaan dan lokasi neoplasia dan memungkinkan untuk biopsi lesi. Sebagai mungkin contoh gambaran adanya temuan adenokarsinoma pada endoskopi, atau pasien tidak dapat menjalani endoskopi. Seperti itu misalkan pada gambaran karsinoma dapat ditemukan gambaran lesi apple core esophagus torakal bawah, atau pada gambaran barium kontras ganda menunjukkan lesi mural nodular timbul dari sisi kiri esophagus proximal. Tujuan dari esophagografi korektif adalah untuk mengetahui tumor yang terletak suprato subkarinal dan untuk mengetahui derajat stenosis lumen esophagus akibat adanya tumor.
Berikutnya bisa kita pakai juga modalitas berupa CT scan toraks dan abdomen untuk mencari bukti metastasis, misalkan di liver, paru, atau limfonodi, dan dapat diperluas ke panggul jika diindikasikan secara klinis. Namun ini tidak akurat untuk menentukan tumor primer, tapi cukup membantu untuk menentukan invasi ke daerah aorta. Kemudian jika hasil CT scan negatif untuk bukti metastasis, maka kita bisa mempertimbangkan untuk penggunaan PET scan untuk mengevaluasi metastasis yang tidak terdeteksi oleh CT scan, di mana PET scan ini lebih unggul dari CT scan untuk mendeteksi metastasis jauh, dan deteksi metastasis limfonodi regional lebih baik pada PET scan daripada CT scan. Untuk evaluasi PET dan CT terpadu yang dilakukan dari dasar tengkorak hingga pertengahan paha bermanfaat untuk stadium awal. Berikutnya, jika tidak ada metastasis, bisa kita lakukan ultrasonografi endoskopi, di mana direkomendasikan untuk staging tumor primer atau kedalaman invasi tumor dan limfonodi lokoregional, di mana untuk frekuensi ultrasonografi endoskopi yang tinggi itu lebih menggambarkan secara detail daripada yang frekuensi rendah, namun untuk kedalaman dari pemeriksaan terdapat keterbatasan. Pada ultrasonografi endoskopi dapat gambar infrared dan hypoechoic dan dapat dilihat beberapa lapisan-lapisan yang ada pada esofagus. Kemudian sementara untuk kombinasi USG endoskopi dengan aspirasi dermalus dari limfonodi yang mencurigakan untuk apostologi memberikan akurasi yang lebih besar daripada ultrasonografi endoskopik tunggal. Berikutnya, jika lesi esofagus berada di atas karina, maka kita bisa melakukan bronkoskopi atau lakukan biopsi endobronkial di lokasi lesi yang mencurigakan. Jika curiga metastasis, maka bisa dilakukan biopsi di jaringan di setidaknya satu lokasi yang dicurigai untuk mengkonfirmasi adanya metastasis. Manfaat dari bronkoskopi ini adalah untuk mengidentifikasi invasi pada percabangan tracheobronchial. Kemudian bisa juga untuk laparoskopi yang berguna pada pasien tertentu untuk penentuan stadium dan deteksi penyakit metastasis ringan secara radiografi, terutama pada lesi yang terdapat pada esophagogastric junction. Untuk algoritmanya, jika pasien-pasien terdapat gejala disfagia atau penurunan berat badan, maka kita bisa melakukan pemeriksaan endoskopi yang dibantu dengan biopsi. Jika tidak ditemukan kanker, maka kita bisa mengobat medikamentosa dan juga dilakukan follow up secara berkala. Kemudian jika pada endoskopi dan juga biopsi ditemukan berat esofagus dan high grade dysplasia dan potensi untuk superficial kanker, maka bisa diteruskan ke endoskopik reseksi secara endoskopik. Kemudian untuk mengetahui apakah ini nanti termasuk ke high grade dysplasia atau T1A atau ke invasif CA yang untuk grade lebih dari T1B. Untuk yang jika ditemukan kanker maka kita bisa rujuk ke onkolog untuk kemudian dilakukan pemeriksaan CT scan atau PET CT. Kemudian untuk dari CT scan dan juga PET CT ini bermanfaat untuk nanti untuk menentukan penyakit yang sifatnya regional. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya bisa dilakukan esophagogastrodiagnoskopi dengan ultrasonografi yang yang ditambah dengan aspirasi dermalus atau FNA, fine needle aspiration untuk menentukan metastase, kemudian keterlibatan dari esophagus yang sifatnya regional, dan juga untuk penyakit yang sifatnya regional, dan nanti bisa kita pertimbangkan untuk lakukan laparoskopi. Dan untuk berikutnya, untuk yang asesmen secara fisiologis bisa melibatkan multidisiplin ilmu. Untuk staging, untuk yang tumor primer, untuk TX, tumor primer tidak dapat dinilai. Untuk T0, tidak ada bukti ada tumor primer. Kemudian untuk yang tumor in situ berupa high grade dysplasia, di mana masih
belum menembus membran basalis. Kemudian untuk yang T1 invasi ke lamina propria untuk T1A. Sementara untuk jika sampai ke submukosa maka T1B. Untuk yang T2 sudah tumor sudah menginvasi ke tunica muscularis propria. Untuk yang T3 invasi sudah sampai ke tunica adventitia, dan untuk yang T4 ada invasi ke struktur sekitar. Untuk T4A ke organ-organ yang sifatnya resectable seperti pleura, perikardium, dan diafragma. Sementara untuk T4B untuk organ-organ yang unresectable, yaitu seperti organ aorta, vertebra, dan trakea. Kemudian untuk staging, untuk klasifikasi infonodi, untuk NX, kelenjar getah bening regional tidak dapat dinilai. N0 tidak ada metastasis jauh. Untuk N1 ada keterlibatan 1-2 kelenjar getah bening regional. N2 3-6 kelenjar getah bening regional. Untuk N3 lebih dari 7 kelenjar getah bening regional. Untuk kelenjar getah bening yang terlibat pada N1, N2, dan N3 ini ada beberapa macam dari zona supraclavicular, dari zona superior mediastinum, kemudian dari limfonodi aorta, limfonodi mediastinum inferior, dan hilar ataupun periferal limfonodi. Untuk yang M, metastasis, untuk MX metastasis tidak dapat dinilai, untuk M0 tidak ada metastasis jauh, sementara untuk M1 ada metastasis jauh, bisa ke organ seperti paru, liver, kemudian bisa ke kelenjar-kelenjar maupun ke tulang. Untuk stagingnya, untuk staging 0, 1, 2A, 2B, 3, dan 4, untuk staging untuk yang stage 0, tumornya berupa tumor in situ dengan limfonodi N0 dan metastasis M0. Staging 1 untuk T1 N0 M0, 2A, T2 N0 M0, atau T3 N0 M0. Kemudian untuk dan berikutnya untuk sampai ke stadium 4 berarti NIT, T mana saja, kemudian keterlibatan limfonodi di tingkat mana saja, kemudian dengan metastasis M1. Untuk stadium kanker, stadium 0 kanker yang sangat dini dan hanya ditemukan pada lapisan pertama bagian dalam. Stadium 1 kanker masih dalam tahap perkembangan awal, masih dalam sebuah bagian kecil dari esofagus tapi belum menyebar. Stadium 2 kanker telah menyebar lebih dalam pada esofagus dan mungkin telah menginvasi kelenjar getah bening di sekitar esofagus. Stadium 3 kanker telah menyebar lebih dalam lagi pada dinding esofagus atau telah menyebar ke jaringan dan kelenjar getah bening sekitarnya. Stadium 4, kanker telah menyebar ke bagian lain dari tubuh, biasanya paru atau hepat, meskipun tumor ini dapat pula menyebar ke bagian tubuh yang lain. Untuk recurrent, kanker yang timbul setelah pengobatan. Untuk diagnosis banding, untuk lesi jinak, biasanya berupa seperti penyempitan esofagus yang menyebabkan disfagia. Untuk lesi jinak ini berhubungan dengan nyeri dada atau panas yang heartburn yang lama, dan gejala disfagia dan nyeri ini di tampilan endoskopi mungkin akan menyerupai seperti kanker esofagus, tapi dapat dibedakan dengan biopsi yang menunjukkan tidak adanya struktur ganas. Ini contoh seperti pada papilloma squamosa esofagus, seperti pada hemangioma dan juga pada leiomyoma, yang merupakan lesi jinak esofagus. Kemudian untuk diagnosis banding berikutnya, untuk seperti barat esofagus yang merupakan kondisi di mana terjadi penggantian epithel sehat esofagus diganti dengan kolumner metasplastik, yang di mana barat esofagus ini merupakan predisposisi keganasan dan berhubungan dengan GERD. Untuk gejala awalnya seperti ada reflux, gejalanya berupa penyakit reflux yang lama, dan disfagia biasanya jarang ditemukan. Untuk pemeriksaan endoskopi dan biopsi dapat dipakai untuk membedakan dari keganasan. Ini untuk gambaran endoskopi pada esofagus, di mana pada barat esofagus akan ada tampak lesi warna lebih pink gelap yang merupakan epithel kolumner, dan juga pink pucat ini merupakan epithel yang sehat. Di mana pada barat esofagus dapat juga karena merupakan predisposisi keganasan, dapat disertai bersamaan dengan lesi keganasan. Jadi pada area kuning merupakan area keganasan. Dan pada akalasia yang merupakan ketidakmampuan reaksi esofagus bagian bawah yang menyebabkan bolus makanan sulit untuk masuk ke lambung, sering dijumpai pada
pada pasien dengan gejala disfagia, kemudian halitosis, dan regurgitasi makanan. Untuk pemeriksaan esofagografi dan atau endoskopi, pada akalasia mungkin tidak akan ditemukan tumor, akan ditemukan gambar bukan tumor atau inflamasi, dan pada manometri terdapat disfungsi esofagus sphincter dan gangguan metabolitas esofagus. Kemudian diagnosis berikutnya seperti pada esofagitis eosinofilik, di mana pada keadaan ini terjadi eosinofilia dan hiperplasia epitel squamosa, dan penyebab alergi bisa berkaitan dengan alergi atau penyebab yang mungkin etiologi yang kurang begitu jelas. Dengan gejalanya berupa disfagia yang merupakan gejala utama dan infeksi makanan, dan pada pemeriksaan biopsi histopatologi dapat ditemukan gambaran lebih dari 15 eosinofil per lapang panen besar. Untuk modalitas terapi berupa operasi dengan bedah reseksi, radioterapi, kemoterapi, kombinasi kemoradiasi, dan rekonstruksi. Untuk operasi dengan bedah reseksi pada stadium awal dilakukan dengan pendekatan transthoracic dan transnatal untuk esofagektomi sebagian atau total, di mana pendekatan transvertikal untuk esofagus vertikal atas atau penyebaran ke depan dari hipofaring. Kemudian untuk laringektomi dapat dilakukan dengan atau tanpa reseksi trachea sebagian untuk kanker esofagus vertikal atas. Kemudian dapat juga dilakukan dengan reseksi endoskopi. Untuk radioterapi primer digunakan sebagai terapi alternatif pasien untuk mencegah tindakan bedah reseksi. Operatif radioterapi meningkatkan kontrol lokal disease dan bermanfaat pada pasien dengan risiko gampang tinggi. Untuk kemoterapi preoperatif menghasilkan penurunan ukuran tumor primer dan sebagai terapi regional dan metastase. Untuk kemoterapi postoperatif juga sebagai terapi regional dan metastase, tapi hasilnya akan terjadi peningkatan toksisitas atau tidak terjadi perbaikan. Kemudian untuk kombinasi kemoradiasi ada peningkatan toksisitas, tetapi respon tumor lebih baik dengan terapi ini digunakan sebagai terapi preoperatif untuk mengecilkan ukuran tumor, tapi manfaatnya belum jelas. Untuk survival rate dan sebagus tergantung dari stadium. Untuk stadium 0 tumor in situ sampai dengan 6 tahun mungkin sedikit ada penurunan sampai survival rate-nya 90%. Sekitar stadium 1 akan turun ke sampai sekitar 70% pada 6 tahun usia penyakit. Kemudian untuk stadium 2A akan sampai pada 6 untuk yang 6 tahun sampai sekitar 40%, dan untuk stadium 4A atau 4B survival rate-nya sekitar 2 sampai 3 tahun. Ini untuk survival rate di mana untuk esophageal cancer yang ini kok suaranya naik turun ya Pak ya? Ya. Untuk ini merupakan sesuai grafiknya Pak Iman. Jadi untuk survival rate untuk yang stage 4 dan 4B untuk pada mereka yang kanker esofagus yang dilakukan reseksi secara pembedahan. Terima kasih. Ya, sudah ada dokter ya? Sudah dokter, izin. Ya, jadi cukup bagus ya. Jadi dari tadi anatomi, kemudian ya memang porsinya anatomi agak terlalu banyak. Tapi tidak apa-apa karena ini baru pembacaan pertama ya. Pertama ya yang di Unko ya. Iya dokter, izin. Ya, jadi secara anatomi sudah cukup lengkap dibahas dan diulas tadi. Tapi saya tidak terlalu banyak anatomi karena ini memang kan porsinya untuk lebih ke arah keganasannya. Jadi tadi disebutkan ini seperti laring sama seperti nasofaring. Jadi porsi atau variasi dari histopatologinya tidak terlalu banyak berbeda, tidak terlalu banyak variasi artinya. Kalau kita berbicara keganasan tadi hanya dua yang utama tadi. Yang pertama yang nomor 1 yang paling banyak adalah karsinoma sel squamosa, terutama untuk bagian-bagian yang lebih ke atas, servikal, kemudian di bagian torakal bawah sama abdominal itu lebih ke arah yang sifatnya adenokarsinoma ya. Jadi memang dengan sifat seperti itu maka
memang prognosisnya pun tidak terlalu bagus. Dan itu ditunjukkan oleh di tadi tabel yang menunjukkan grafik yang menunjukkan tentang survival rate. Kita bisa lihat mulai 3, 4A dan 4B. Jangankan 5 year, 3 year survivalnya aja mulai sudah di bawah dari 40-30%. Jadi agak memang memang lebih mungkin kalau dibandingkan nasofaring mungkin lebih bagus, tapi dibandingkan dengan laring dan sinonasal kelihatannya prognosisnya memang lebih buruk esofagus ini. Kemudian yang perlu digarisbawahi, memang rata-rata yang disebut dengan gold standard untuk semua keganasan adalah tindakan skopi dan biopsi. Artinya kalau kita berbicara tentang esofagus, keganasan esofagus kan berarti esofagoskopi dan biopsi. Tapi mengingat suatu tindakan invasif itu juga agak sulit untuk terutama untuk keganasan esofagus. Jadi mungkin ya walaupun itu tetap dilakukan biopsi, tapi ada satu faktor yang penting yang bisa dijadikan petunjuk yang non-invasif. Tadi disebutkan di situ ada satu tanda yang bisa dilihat pada suatu bacaan barium esophagogram, yaitu apple core. Mungkin bisa diulangi itu penting sekali itu. Itu seperti kalau kita menilai suatu disfagi, kita menilai retail appearance itu loh, atau bird peak ya, bird peak appearance itu kan suatu tanda adanya disfagi. Kalau ini ternyata ada yang namanya tadi apple apa tadi namanya? Apple core apa siapa? Itu penting ya, coba diulangi. Itu penting sekali itu. Kalau tanda yang secara esofagoskopi kan jelas mukosanya irreguler, terkesan rapuh ya. Nah ini. Apa itu, Pak? Dibaca ulang supaya lebih ada penekanan sehingga dipahami oleh semuanya, coba. Iya, mungkin dokter izin menyampaikan untuk Ya, barium yang sifatnya tunggal dijelaskan. pada pemeriksaan esofagografi dapat ditemui gambaran lesi apple core pada seperti kalau pada temuan radiografi ini apple core-nya terdapat pada esofagus torakal bawah. Sementara untuk Definisinya apa itu apple core berarti? Bentuknya gimana? Atau secara bentuk memang apa gimana? mungkin seperti gigitan apel dokter. Oh, ya seperti anu ya. Kedua sisi. Coba dianukan pakai kursormu. Oh, ini ya. Memang tampak berbeda sama ini ya, sama reptil, bird peak, appearance-nya beda ya. Itu memberikan gambaran deskripsi di bawahnya mungkin itu lesi mural noduler ya, suatu lesi ya mungkin ya. Iya. Ya. Terus pemeriksaan lain apa? Apakah ada porsi MRI untuk ini? Kalau CT scan jelas apapun jenis keganasannya di head neck, CT scan tetap menunjukkan suatu kapabilitas untuk menentukan tumor size-nya dari tumor primer, kemudian lokal metastasis ke kelenjar limfa. Tapi MRI bagaimana? Apakah memang menunjukkan suatu keunggulan atau berada pada porsi yang sama atau bisa dianggap suatu yang tidak penting untuk esofagus ini? Gimana? Iya. Mohon izin menyampaikan dokter, pada pembahasan ini kami tidak menyampaikan untuk pembahasan MRI, tetapi sempat mungkin ada di kami temukan bahwasanya untuk MRI ini untuk spesifikitas maupun spesifitas hampir sama dengan CT scan dokter untuk kasus. Ya, jadi kita tetap prefer CT scan ya. CT scan tapi kemungkinan potongannya juga sebaiknya harus melibatkan torak, kan memang salah satu resikonya tidak hanya kemudian kelenjar-kelenjar limfa di leher tapi juga kelenjar limfa daerah mediastinum dan torakal. Jadi potongannya memang disesuaikan sehingga tidak hanya tumor primer tapi resiko metastasis kelenjar limfa mediastinum dan torakal bisa teridentifikasi dari CT scan. Jadi secara umum sama ya, berarti esofagoskopi, kemudian biopsi, kemudian esofagografi, CT scan, dan beberapa pemeriksaan lain untuk metastasis, yaitu disebutkan liver, paru ya. Jadi beberapa pemeriksaan tambahan diantaranya USG abdomen juga perlu dilakukan. Pak Iman, ada pertanyaan Pak Iman? Ya tadi secara klinisnya memang ada beberapa yang mirip ya, tapi
dibandingkan dengan kompetitornya yang tidak spesifik. Misalnya ini kan bisa di DD dengan GERD juga kalau stadium awal. Soalnya ada heartburn juga, ya, ada disfagi. Tapi kalau ini secara kompletnya lebih komplit, ada disfagi, ada odinofagi, kemudian ada heartburn, penurunan berat badan, mungkin kadang-kadang disertai dengan kadang-kadang kalau batuk keluar darah, ya, suara serak. Jadi secara komplit atau lengkapnya keluhan lebih kompleks, kemudian secara progresivitas lebih progresif dibandingkan dengan misalnya GERD, misalnya dengan LPR, ya, misalnya dengan tumor-tumor jinak esofagus lain. Jadi kalau keganasan esofagus secara kelengkapan keluhan, gejala lebih banyak, kemudian secara progresif lebih cepat. Jadi mungkin kalau kita di THT terkonotasi dengan LPR atau GERD, karena memang frekuensi si esofagus kan sedikit, jangan kemudian mengasumsikan bahwa yang kita hadapi pasti ini LPR, pasti ini GERD. Bisa saja itu merupakan suatu tanda yang tidak terlalu khas dari suatu esofagus yang bila tidak terdiagnosis secara dini bisa bahaya, karena bisa kemudian diabaikan, ya, kemudian bisa menuju stadium yang lebih lanjut, dan bahaya juga karena kalau stadium lanjut prognosisnya kan tidak terlalu bagus tadi. Jadi mungkin kalau sudah ada keluhan-keluhan yang cukup lengkap ya dilakukan pemeriksaan penunjang yang lengkap sekalian untuk menyingkirkan beberapa kemungkinan ke arah keganasan tadi. Jadi Pak Iman, ada tanya Pak Iman? Ya dok. Ya. Tadi saya tertarik sama ini dok, yang USG endoskopi itu tujuannya untuk apa ya Pak ya? Iya. USG endoskopi, terus cara melakukannya itu bagaimana ya Pak? Fungsinya juga untuk apa? Untuk klinisnya? Iya. Mohon izin dokter. Kalau untuk USG endoskopi, kalau endoskopi saja itu kan hanya kita melihat sisi permukaan dari esofagus, tapi dengan adanya ultrasonografi endoskopi maka lapis per lapisan atau kedalaman dari esofagus ini bisa kita lihat, terutama untuk melihat kedalaman dari invasi tumor primer, dokter. Jadi tadi seperti ada staging dari high grade dysplasia T1, T2, T3 dengan T4, maka kedalaman dari invasi dari ukuran T ini bisa kita lihat dari ultrasonografi endoskopi. Tapi kemudian jika itu digabung dengan aspirasi jarum halus, USG endoskopi ini juga bisa kita lihat istilahnya bisa kita buktikan dengan apostologi secara PA untuk melihat secara histologinya untuk staging dari T-nya itu, dokter. Izin. Berarti dengan menggunakan fleksibel endoskopi gitu ya Pak ya? Alatnya pakai fleksibel endoskopi, kemudian ada probe-nya gitu, masuk ke dalam supaya jadi satu gitu. Muncul kalau untuk alatnya belum ada lihat. Garyadi juga belum ada ya, nggak tahu ya saya dari gastro ya. Berarti untuk menentukan ini ya, kedalaman tumornya lapisannya sampai kemana tadi ya, T1 sampai T3-nya tadi ya. Iya, mohon izin dokter. Iya. Itu saja dokter. Ya. Ya, jadi ini memang seakan-akan mirip sama seakan-akan secara sistematika mirip sama laring toh. Kalau laring supraglotis, glotis, subglotis. Kalau ini kan tadi sepertiga proksimal, torakal, kemudian abdominal. Tapi ini uniknya lagi ada lagi yang kemudian dia lebih ke arah penetrasi atau dari aspek vertikal, superficial, media, profunda begitu. Kalau laring kan enggak. Ya kalau laring kan enggak, supraglotis dia di glotis, kemudian dia di supraglotis, dia nempel di pita suara palsu T2, dia nempel di pita suara asli sampai terjadi fiksasi T3, kemudian dia meluas keluar laring T4. Kan begitu kalau aspek supraglotis T, urutan T dari supraglotis. Kalau analoginya dengan laring. Tapi kalau esofagus kan enggak, mungkin dia lamina propria, lamina begini, nanti tunica muscularis. Jadi aspek yang dinilai tidak hanya kemudian per lokasi, tapi dari permukaan, kemudian ke dalamnya lagi, ke dalamnya lagi, ke dalamnya lagi. Karena itu keganasan esofagus sangat memperhatikan penetrasi ke arah jaringan atau mukosa yang nanti berkaitan dengan kemungkinan dia mengalami metastasis.
Jadi itu mungkin manfaat dari pemeriksaan ini, jadi dia bisa menilai seberapa dalam atau seberapa penetratif suatu massa yang awalnya timbul superficial itu yang ada resiko untuk masuk ke lebih yang ke dalam. Itu saja. Ini seperti kulit. Kulit juga sama toh, tidak hanya aspek luasnya dari superficial, tapi juga melihat stratum apa, corneum, lucidum, kemudian stratum apa, epidermis, dermis, subdermis, myokutan ya. Jadi sama dengan. Jadi ada beberapa keganasan yang hanya memperhatikan aspek lebarnya saja, tapi ada juga beberapa keganasan yang kita harus grading histopatologinya atau grading stagingnya berdasarkan dari kedalaman penetrasi ke arah mukosa. Itu ya, ya ada. Terima kasih, Dok. Mungkin ada peserta partisipan ya, residen lainnya, 1 atau 2 lah. Tidak ada. Tidak ada ya, sudah ditutup dah. Ya. Baik, Dokter. Terima kasih atas kehadiran Dr. Willy Isma dan juga Dr. Saya apresiasi proses membuatnya, jadi walaupun pertama, tapi dari sisi ya, pertama kelengkapannya cukup lengkap, kemudian kerapiannya cukup rapi, dan secara keseluruhan menggambarkan suatu alur pembuatan modul yang cukup baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.